Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Amelia Amanda, BP 1910553008, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 sektor dan 4 sektor dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Disebut juga perekonomian tertutup. 2 perubahan penting yang diakibatkan campur tangan pemerintah, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Syarat keseimbangan. Yang pertama, Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Yang kedua, I ditambah G sama dengan S ditambah T, di mana I ditambah G sama dengan suntikan dan S ditambah T sama dengan bocoran. Pajak. Jenis pajak yang dipungut pemerintah, yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak tak langsung. Pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Bentuk pajak pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Yang kedua, pajak proporsional. Yang ketiga, pajak progresif. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. YD sama dengan Y kurang T. Walau apapun bentuk sistem pajak, pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak delta C sama dengan MPC dikali T, delta S sama dengan MPS dikali T. Pajak tetap, fungsi konsumsi, C sama dengan min BT ditambah A ditambah BY. Fungsi tabungan, S sama dengan min dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung T dikurang A ditambah dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung Y. Pajak proporsional, fungsi konsumsi, C sama dengan A ditambah B dalam kurung 1 dikurang T tutup kurung dikali Y. Fungsi tabungan, S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung buka kurung 1 dikurang T tutup kurung dikali Y. Pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, yaitu kegiatan pemerintah, administrasi pemerintah, dan kegiatan pembangunan. Contoh, membayar gaji PNS, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai infrastruktur. AE, tingkat kegiatan ekonomi negara naik. Penentu pengeluaran pemerintah, yaitu 1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima. 2. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai. 3. Pertimbangan politik dan keamanan. Masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dan perekonomian. Menurut Keynes, fiskal policy yaitu pengangguran, fiskal policy AE, Y dan penggunaan TK, fiskal policy TX pendapatan, C, AE. Tingkat kegiatan ekonomi. 1. Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh atau full employment. Yang kedua, menghadapi masalah pengangguran. Yang ketiga, menghadapi masalah inflasi. Jurang deflasi. Tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai potensinya dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, AE ditambah TX dikurangi, dan menimbulkan anggaran belanja defisit. Anggaran belanja defisit yaitu untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Jurang inflasi. Pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Langkah-langkahnya, AE dikurangi, TX ditambah. Kesimpulan, anggaran belanja surplus. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perekonomian 4 sektor. Sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama, aliran pendapatan faktor produksi ke rumah tangga. Yang kedua, aliran pajak perusahaan dari perusahaan ke pemerintah. Yang ketiga, pajak individu dari rumah tangga ke pemerintah. Yang keempat, pembelanjaan rumah tangga dari rumah tangga ke perusahaan. Yang kelima,
impor dari rumah tangga ke luar negeri. Yang keenam, ekspor dari luar negeri ke perusahaan. Yang ketujuh, pinjaman dari institusi keuangan ke penanaman modal. Yang kedelapan, investasi dari penanaman modal ke perusahaan. Itulah sirkulasi aliran pendapatan. Komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri dilambangkan dengan CDN. Selanjutnya, investasi perusahaan dilambangkan dengan I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri dilambangkan dengan G. Selanjutnya, ekspor yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan dalam negeri dilambangkan dengan X. Terakhir, barang impor yaitu barang yang sudah dibeli dari luar negeri dilambangkan dengan M. Rumus pengeluaran agregat adalah AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X. Faktor penentu ekspor. Yang pertama, barang-barang yang dibutuhkan negara lain karena tidak dapat diproduksi negara tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Yang kedua, kemampuan suatu negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di pasar luar negeri. Faktor penentu impor. Yang pertama, dalam sirkulasi aliran pendapatan, diasumsikan barang-barang diimpor oleh rumah tangga. Walau dalam praktiknya, barang-barang tidak hanya diimpor rumah tangga, tetapi juga pemerintah dan perusahaan, sehingga fungsi impor berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang kedua, semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi pula impornya. Persamaan fungsi impor, M sama dengan MY, di mana M merupakan tingkat perubahan impor akibat perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Yang ketiga, apabila sebagian dari impor tidak bergantung pada pendapatan nasional, maka fungsi impor digambarkan dengan persamaan M sama dengan M0 ditambah MY, di mana M0 merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Yang keempat, kecondongan mengimpor dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Yang kelima, kecondongan mengimpor atau bergeser meningkat seiring meningkatnya pendapatan nasional. Efek inflasi misalnya yang menyebabkan barang dalam negeri jadi lebih mahal sehingga masyarakat lebih banyak membeli barang impor. Sedangkan kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya akan memicu masyarakat untuk mengurangi konsumsi barang-barang impor. Keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau dilambangkan dengan AS terdiri dari atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional dilambangkan dengan Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya AS sama dengan Y ditambah M. Penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri dilambangkan dengan CDN, investasi swasta dilambangkan dengan I, pengeluaran pemerintah dilambangkan dengan G, ekspor dengan X, dan pengeluaran ke atas impor dengan M. Persamaannya AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dan ditambah M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor atau M. Persamaannya C sama dengan CDN ditambah M. Keseimbangan perekonomian terbuka. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Suntikan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika I ditambah G ditambah X dan S ditambah T ditambah M. Suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Pendapatan disposibel merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. Selanjutnya, pendapatan disposibel digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. C sama dengan CD ditambah M untuk ditabung sebanyak S.
Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurang T sama dengan C ditambah S atau Y sama dengan C ditambah S ditambah T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga mendapat Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M tutup kurung. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M tutup kurung sama dengan C ditambah S ditambah T.